Nah, generasi milenial dan juga Gen Z di Indonesia jadi generasi yang paling rajin olahraga berdasarkan survei terbaru. Dan lari jadi pilihan paling populer, sedangkan latihan beban merupakan jenis olahraga dengan pertumbuhan tercepat sepanjang 2024. Nah, Salah satunya sendiri, bukan? saya sih bisa dikatakan ya suka ikutan Widih. lari gitu, tapi kadang-kadang juga ya agak-agak malesnya itu ada ya. Tapi Penyakitnya kayaknya yang males lebih ya? konsisten adalah Rizky nih. Rizky sering lari ya kayaknya. 1 minggu berapa kali biasanya? Saya sebagai Gen Z gitu ya, suka lari. Sebenarnya di lari dan jalan sih, Mep. Pokoknya seminggu harus 2 sampai 3 kali lah. Dan Gitu. harus terus melakukan aktivitas fisik. Betul, ya? yang penting konsisten. Kenapa gitu tuh? kan. Biar makin sehat? Biar makin sehat dan juga badan jadi terjaga proporsional gitu. Waduh. Sama kan? Iya, tapi emang pasti banyak ya alasan-alasan Ya. yang membuat tadi milenial dan juga Gen Z rajin berolahraga. Entah itu lari, angkat beban. Nah kira-kira apa sih yang jadi alasan lainnya selain tadi? Agar bentuk badannya tetap proporsional. Ini dia alasan dari Gen Z dan juga milenial biasanya memilih untuk rutin berolahraga. Generasi milenial dan Gen Z lebih rajin olahraga. Kata siapa? Survei Understanding Indonesia Sports Trend yang dirilis Populix pada November 2024 menyebut 94% dari 1.030 responden generasi milenial dan Gen Z rutin berolahraga setidaknya seminggu sekali. Lari menjadi olahraga paling populer dengan persentase 44%. Selain lari yang semakin diminati, riset lainnya yang dirilis oleh aplikasi Strava dengan judul Year in Sport 2024 bilang kalau latihan beban menjadi jenis olahraga dengan pertumbuhan tercepat di kalangan wanita, tidak terkecuali pada kalangan milenial dan juga Gen Z. Peningkatannya mencapai 25%. Lalu apa saja alasan Gen Z dan para milenial rajin berolahraga? Awalnya saya tuh cuma suka strength training, nggak suka banget namanya kardio, tapi saya rasa kan beda tujuannya. Kalau kardio kan untuk kesehatan jantung, jadi mau nggak mau harus belajar gitu. Awalnya mulai olahraga itu untuk mengisi waktu luang, tapi lama-kelamaan jadi hobi ya, karena saya kepengen itu bisa jadi seorang ibu yang kuat, sehat, mentally, physically untuk anak-anak. Kayaknya udah mulai sadar akan olahraga itu penting. Jadi kita biasain olahraga itu menjadi lifestyle, kebiasaan sehari-hari, bukan kayak sekedar kewajiban aja sih. Jadi udah, karena juga sekarang kan banyak komunitas seperti kayak Run Club, terus kayak F45 sendiri itu juga selain olahraga ada komunitasnya. Jadi kita lebih enjoy dan fun aja ngelakuinnya gitu. Adanya peningkatan jumlah anak muda non-atlet yang makin gemar berolahraga dengan motivasi spesifik diakui Galih, pelatih salah satu pusat kebugaran di kawasan Jakarta Selatan. Arah berkembangnya member-member lebih banyak yang usia muda, kisaran umur 25, 28, 30 gitu. Lebih banyak sih emang member-member muda ketimbang sama member yang udah di atas 40 tahun. Kalau sekarang kebanyakan motivasi mereka itu untuk ningkatin performance mereka ya, karena sekarang udah banyak kompetisi ya, mereka tuh ngambil functional workout biar naikin performance-nya. Hal ini selaras dengan survei Populix yang menyatakan bahwa alasan berolahraga pada Gen Z dan milenial bukan lagi sekadar untuk kesehatan. Sebenarnya hal ini dimulai dari kekhawatiran mereka sebenarnya. Jadi pada saat kita tanyakan kenapa sih mau berolahraga, mereka tuh punya kekhawatiran adalah takut sakit gitu ya. Nah sakit ini kan ada dua hal ya, ada sakit secara fisik maupun sakit secara mental ya, mental health. Nah jadi untuk mencegah mereka sakit secara fisik dan mental ya mereka melampiaskannya dengan olahraga tersebut gitu. Nah olahraga itu pun jadi semacam gaya hidup gitu ya. Ada orang yang menjadi serius olahraga gitu ya, ikut lomba sana sini. Mereka sudah pasti sangat terekspos dengan sosial media. Mereka bisa tahu ada komunitas ini dan itu via sosial media, sehingga mereka juga semakin terpacu gitu ya. Mereka semakin terpacu untuk ikut lomba ataupun olahraga bersama gitu ya, dan nanti bisa diekspos di sosial media masing-masing. Jadi intinya menunjukkan eksistensi diri lah di sosial media masing-masing. Terlepas dari apapun alasan dibaliknya, meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan aktif dengan berolahraga menjadi tren yang positif.
Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.